Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim, lisan kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua nikmat yang tidak terhingga. Dan memang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah bermula dari kita dipilih oleh Allah dari sekian miliar sperma tertumpahkan di rahim ibu kita. Kitalah yang Allah pilih untuk mengemban amanah lahir di muka bumi ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sering kali kami ingatkan firman Allah surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia lahir di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi memang tujuan kita diciptakan untuk itu. Untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, berdoa, untuk jihad, untuk umroh dan haji, untuk majelis ilmu, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit dan semua jenis ibadah yang sudah kita tahu. Siapapun yang tersibukkan dengan ini berarti dia sudah menjalankan tujuan hidupnya. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan setelah kita lahir dengan iman dan Islam. Karena kita jadi punya panduan hidup, kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan kita tentunya berkumpul di siang hari ini karena untuk menjalankan tujuan hidup itu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana saudaraku seiman kita mempertahankan sampai salah seorang di antara kita wafat. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin artinya kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, diberikan salam hormat, diidolahkan. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa bila Allah SWT mudahkan kita akan lanjutkan panduan buku ya, atau membedah buku kita 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali kita sudah membahas tentang masalah umroh, haji, kemudian juga kita sudah membahas tentang hal-hal yang dikerjakan saat puasa Ramadan, membuka puasakan orang, kemudian mengejar Lailatul Qadar, dan beberapa poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan menggabungkan dua poin, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak yang hadir secara online tentunya. Ada poin 22 masalah berjihad di jalan Allah dan poin 23 ribat atau berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi sebenarnya dua poin ini satu bahasan ya. Kita akan mulai dulu dari poin 23 karena memang ribat itu bagian substansial dari jihad. Ya, ribat artinya kita sedang berada di medan perang dan kita berjaga-jaga. Belum berperang, cuma berjaga-jaga saja, khawatir musuh menyerang. Nah di saat kita sedang berjaga-jaga itu, contoh yang real di masa kita sekarang teman-teman di Palestina. Semua wilayah yang sedang dijajah oleh musuh, berarti semua masyarakat muslimnya ribat. Mereka berjaga-jaga karena setiap saat bisa diserang oleh musuh gitu ya. Dan mereka juga setiap saat bisa berperang dengan musuh. Nah ini namanya ribat. Nah ribat itu punya kedudukan tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang membela dan memperjuangkan agama Allah. Di negara kita pun pernah terjadi pada saat dijajah oleh Jepang, oleh Belanda yang lalu kan, kita dengar kalau sejarah nasional itu sampai ada komandan jihad memerangi penjajah gitu ya. Nah itu semua masyarakat Indonesia di saat itu yang muslim, mereka karena setiap saat bisa diserang dan mereka kalau niatkan untuk mempertahankan negaranya, agamanya, maka dia sedang ribat. Nah seperti itu kurang lebih ya. Nah ada pendapat juga Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, salah satu ulama yang mengajar kurang lebih 40 tahun di Masjid Nabawi. Beliau dari Aljazair asalnya tapi warga negara Saudi. Dan kami sempat mendapatkan majelis beliau di Masjid Nabawi sebelum wafat. Di dalam bukunya dia menulis bahwasanya semua negara Islam sudah semestinya mewajibkan militer untuk masyarakat muslim. Dan semua yang ikut wajib militer itu, walaupun di negara kita belum ada ya, di beberapa negara yang lain kan ada. Negara tetangga kita kayak Malaysia kalau nggak salah ada wajib militer. Beliau menyarankan agar semua negara-negara muslim, mayoritas muslim menerapkan wajib militer untuk masyarakat muslimnya. Dan semua yang sudah ikut pelatihan militer itu dan menunggu panggilan negara setiap saat kalau dibutuhkan, maka mereka bisa dianggap sedang ribat.
Mereka dianggap sedang ribat. Nah seperti itu kurang lebih. Lalu apa keutamaan ribat ini? Saya tadi bilang kita mulai dari poin 23 ya. Nanti kita akan kembali 22 karena memang ribat ini umumnya dalam buku-buku jihad atau bahasan jihad para ulama dibahas ribat dulu baru jihadnya. Karena orang biasa bermula dari berjaga-jaga baru kemudian terjadi kontak fisik ya, berperang. Saya bacakan poin nomor 23 seperti biasa penulis karena ini adalah buku saku cuma mengangkat satu-satu dalil ya. Ini mewakili nanti kita perkaya dengan banyak tambahan-tambahan informasi kami sampaikan insyaallah. Kata penulis ribat dan berjaga sehari di jalan Allah untuk menjaga salah satu perbatasan wilayah Islam pahalanya laksana puasa sebulan berikut qiyamnya. Maksudnya sebulan penuh puasa, tambah juga sholat malam selama sebulan penuh. Kalau kita satu hari ribat, pahalanya sama dengan sebulan puasa, sebulan qiyamul lail, non-stop. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man rabata yawman wa laylatan fi sabilillah, kana lahu ka ajri siyami syahrin wa qiyami. Siapa yang berjaga-jaga sehari semalam saja di jalan Allah, maka ia mendapatkan seperti pahala puasa dan qiyamnya, sholat malamnya selama sebulan. Kita bisa bayangkan kalau sebulan penuh kita sholat malam dan 90 kita puasa itu kan butuh perjuangan. Seperti Ramadan kemarin. Bisa dilakukan tapi butuh perjuangan. Cuman semua itu pahalanya bisa diraih hanya dengan sehari berjaga-jaga. Ya, laki-laki perempuan mendapatkan pahala ini selama mereka niatkan untuk ribat. Kata penulis, jangan lupa untuk mendukung saudara-saudara kita yang berjaga-jaga di negeri Al-Aqsa dan di setiap tempat. Pesan terakhir penulis ini, penting Bapak Ibu sekalian, maksudnya kalau Anda sedang tidak berada di wilayah yang ada perangnya, kayak kita Indonesia Alhamdulillah aman, semoga Allah selalu jaga negara kita dan negara-negara kaum muslimin ya, kemerdekaannya, persatuan dan kesatuannya. Namun kita bisa mendapatkan pahala dengan dua cara. Yang pertama niat, kalau itu terjadi pun dan kita punya kesempatan kita akan lakukan. Yang kedua kita berikan dukungan, support. Supportnya banyak. Bisa doa, doakan agar teman-teman di Palestina diberikan kemenangan. Bisa dengan harta, kita nyumbang. Sekarang Alhamdulillah negara kita termasuk membuka peluang untuk siapapun boleh menyumbang untuk Palestina. Bahkan Basnas kita juga menerima ya sumbangan untuk teman-teman di Palestina. Nah kita berikan dukungan atau mungkin dengan kalau ada bapak ibu yang bisa hadir ke Masjid Aqsa misalnya ya. Biasa kami kalau bimbing umrah plus Aqsa, kemarin waktu pertengahan Ramadan sebenarnya ada jadwal kami juga. Qadarullah kami sudah akan take off sama jemaah tanggal 2 April, ternyata terjadi perang ya. Dan tutuplah Masjid Aqsa. Nah ini baru dibuka kurang lebih seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu baru buka lagi. Kemarin sempat berhenti tertutup. Nah biasanya saya motivasi jemaah untuk datang ke Aqsa walaupun sekali seumur hidup. Selain keutamaan sholat di masjidnya gitu kan. Karena Nabi SAW sebutkan banyak sekali keutamaan Masjid Aqsa. Di antaranya beliau mengatakan Sulaiman AS meminta kepada Allah setelah renovasi Masjid Aqsa 3 hal. Dan semua Allah kasih. Minta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah kasih. Yang kedua dia minta agar semua keputusan di kerajaannya walaupun wahyu belum turun sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena biasanya para nabi-nabi itu kalau nanti kayak misalnya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu kalau nanya, ya Rasulullah ini hukumnya gimana? Atau apa yang harus kami lakukan? Kalau Nabi belum dapat wahyu, beliau diam dulu. Tunggu Jibril datang, bawa wahyu baru beliau menjawab. Kadang-kadang Nabi bilang, siapa tadi yang bertanya itu? Ini Jibril datang menyampaikan jawabannya. Nah seperti itulah. Tapi Nabi Sulaiman AS minta agar sebelum datang Jibril bawa informasi pun, apa yang beliau putuskan di kerajaannya sudah sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah kabulkan. Nah yang ketiga, beliau minta agar siapapun yang datang ke Masjid Aqsa, sholat walaupun cuma 2 rakaat, sunnah atau wajib, maka dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah pahala ini didapatkan hanya orang haji mabrur. Ya, orang yang hajinya mabrur dapat pembersihan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Tapi sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa dapat ini. Makanya saya biasa kalau berangkat sama jemaah saya motivasi Bapak Ibu sekalian tidak usah takut. Karena ajal kalau datang dimanapun pasti mati. Jadi nggak usah khawatir mau masuk Palestina nanti kalau saya mati gimana. Kalau mau mati memang sudah ajal. Di Indonesia pun pasti mati. Detik itu, waktu itu pasti Bapak Ibu mati. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda tetap mati. Lagi duduk, lagi makan, lagi jalan, lagi di kendaraan, lagi di pesawat pasti mati. Jadi tidak perlu khawatir. Ajal itu akan datang di waktunya.
Ya, tidak mungkin berubah. Jadi nggak ada hubungannya kita mati dengan kita ke Palestina. Kalaupun kita mati di sana, alhamdulillah, satu poin yang baik. Mudah-mudahan husnul khatimah. Karena dalam perjalanan yang baik tuh. Ya. Kemudian yang kedua, saya bilang kita bisa niat ribat. Kita kan masuk ke wilayah konflik tuh. Karena di sana di kiri kanan jalan dekat Masjid Aqsa dijaga oleh tentara-tentara Israel ini. Jadi kita bisa dari hotel ke masjid itu kita tinggal 3-4 hari di Aqsa pun. Kalau Ramadan itu program kami kemarin sampai 6 hari 5 malam. Kita bisa niat ribat. Jadi setiap hari kita dapat pahala ribat. Karena memang kaki kita sedang menginjakkan wilayah konflik. Perbatasan kalau terjadi konflik ya apa boleh buat kita bersama dengan masyarakat Palestina kan gitu. Jadi kita bisa dapat pahala ribat ini. 4 hari berarti 4 hari lebih baik daripada 1 harinya lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan gitu kan. Kalau 4 hari ya berarti 4 bulan gitu kan. Itu bukan main-main pahalanya. Belum lagi kita bisa niat pahala jihad. Nanti akan kita bahas di poin nomor 22 ya. Atau sekaligus saya hubungkan kalau kita mau baca dalilnya. Tolong dilihat poin nomor 22-nya. Karena ini dalil yang saya mau sampaikan. Yang kami tekankan ke jamaah untuk diniatkan gitu ya. Kata penulis, poin 22 berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dengan aneka ragamnya. Akan menambah kebajikan. Maksudnya aneka ragam ini doanya, idenya, harta, jiwanya, pokoknya semua itu ragam-ragamnya yang kita bisa lakukan dalam jihad bisa menambah kebajikan atau pahala, memperpanjang dan memberkahi umur. Ini lebih baik di sisi Allah daripada ibadah yang dilakukan seseorang selama 60 tahun. Kalau Bapak Ibu 1 menit aja, sesaat aja di medan perang, nanti akan kita baca banyak hadisnya. Itu cuma hitungan detik. Bahkan dalam hadis itu selama perahan dua perahan susu hewan. Jadi kalau sapi maaf kita perah puting susunya, perahan yang pertama ke perahan kedua itu kan hitungan detik ya. Kata Nabi SAW, siapapun yang ada di medan perang hanya hitungan 2 perahan susu. Perahan yang pertama, perahan kedua hitungan 1-2 detik. Itu sudah wajib baginya masuk surga. Seperti itu ya. Nah di sini hadisnya. Maqamur rajuli, kata Nabi SAW, maqamur rajuli fi saffi fi sabilillah afdalu indallah min ibadati rajulin 60 sana. Kedudukan seseorang dalam barisan yang sedang bertempur jalan Allah lebih utama daripada ibadah yang dilakukan seseorang selama 60 tahun. Jadi selain tadi wajib baginya surga hadis yang saya sampaikan, juga kata Nabi SAW, seseorang ada di saf peperangan walaupun tidak ikut berperang, itu sudah lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Teman-teman kita Palestina bertahun-tahun dijajah, gitu kan? Itu berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Makanya saya sering bahasakan, seharusnya kita ini cemburu dengan teman-teman di Gaza, di Palestina. Secara kasat mata, memang kita aman. Kita bisa makan, minum, mereka susah ya. Tapi kasat mata aja, urusan dunia. Oh mereka juga makan, mereka juga minum. Tapi kondisinya berubah. Mungkin keamanannya hilang. Tetapi masalahnya per satu kejadian kasus kan itu mereka dibombardir, dibunuh segala macam. Itu per setiap detiknya itu hitungannya lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Itu banyak banget. Ya mungkin kalau kita sudah meninggal dan melihat itu semua kita berharap kita juga seperti mereka kan gitu. Jadi kita harus pahami secara teori agama bukan hanya sekedar kasat mata ya. Jadi kita kembali tadi, ya, kami pun membahasakan ke jamaah kalau kita niatkan juga untuk jihad, ya. Tidak kita berkontak fisik, tapi kalau terjadi ya kita tunggu, gitu kan, seperti itu kurang lebih. Alhamdulillah selama ini selalu aman, ya, selalu jemaah karena turis itu tidak diganggu sama mereka. Cuman kaki kita sudah menginjakkan di wilayah perang itu, di wilayah jihad. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ini mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ibu dan bapak bisa dukung doa teman-teman Palestina, dukung harta. Kalau kita bisa ke sana, kita ke sana. Nah tadi saya bilang sekaligus kita meraih pahala sholat di Masjid Aqsa dan kita bisa niatkan jihadnya, gitu ya. Walaupun sekali seumur hidup, ya. Karena memang ini masjid yang disuruh kita untuk ke sana. Kalau nanti Palestina sudah merdeka, baru bapak ibu ke Aqsa, hanya dapat pahala sholat di Aqsanya, nggak dapat pahala ribat dan jihadnya. Itu waktunya hanya sekarang. Nah momentum itu yang mahal, gitu ya. Saya perlu jamin Bapak Ibu sekalian, kalau visa Anda keluar, karena pengajuan visa ke Israel ini butuh 40 hari. Jadi kalau misalnya kita buat programnya, kami nanti di Uhud itu ada Oktober. Saya biasa buat Oktober karena awal musim dingin.
Karena di sana itu rata-rata hotel sedikit jalan, 1 kilo, 2 kilo dari masjid ya. Jadi kita selalu jalan. Jadi kalau di musim panas takut keringatan jemaah. Jadi kita ambil yang musim itu awal musim dingin. Kemarin kami buat di Oktober tuh nyaman banget ya. Cuacanya tidak terlalu dingin karena kalau Desember dingin sekali dan tidak juga panas. Sama kita kejar di pertengahan Ramadan. Kami gabung dengan umroh akhir Ramadan. Tujuannya supaya bisa puasa di 3 tempat mulia. Di Masjid Aqsa, di Madinah dan juga di Masjid Haram di Mekah itu ya. Selain dapat pahala sholatnya, buka puasain orang dan kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak kami lakukan termasuk kegiatan sosial dan seterusnya. Dan tentu Bapak Ibu walaupun tidak sama kami dengan Uhud, Anda bisa pilih travel mana saja. Intinya usahakan punya dukungan terhadap teman-teman Palestina. Minimal sekali kalau kita setiap hari bisa lakukan walaupun dari rumah, doakan. Ya Allah berikan kemenangan, Ya Allah berikan ini dan segala macam, obati orang-orang sakit mereka, terima para syuhada mereka, ikhlaskan niat, apa saja berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa itu kita berikan dukungan. Atau kita menyumbang, Bapak Ibu selalu alokasikan per bulan, ini pokoknya buat Palestina deh. Nah, gitu. Ini buat Palestina. Kemarin saya coba duduk sama beberapa masyayikh, ulama-ulama di sana. Lalu mereka bilang, kira-kira seperti apa nih masalah bantuan ke Palestina dari Indonesia. Saya bilang, kita alhamdulillah bergerak semuanya. Di Indonesia itu rata-rata masyarakat itu peduli sekali dengan Palestina gitu ya. Tidak ada yang tidak peduli kalau umat Islam. Dan alhamdulillah pemerintah kami dukung gitu. Sampailah ngobrol-ngobrol tentang masalah bagaimana kalau ada usaha yang usaha itu bisa terus mensupport gitu ya. Saya bilang kalau di saya punya restoran. Saya coba nanti dari restoran itu yang saya bisa lakukan. Ya, mungkin kita dari restoran kami sekarang alokasi sekian persen atau kita buka satu restoran dengan nama yang brand kami sudah ada karena sudah 15 tahun jalan, Ajwat Resto. Kita coba buka semua income-nya kita serahkan ke sana. Itu pembicaraan kami yang terakhir ya. Maksud saya ini cuma ide, Bapak Ibu bisa misalnya dari sumber income bulanannya berapa aja, mau 100 ribu, mau 50 ribu, mau 1 juta, antara Bapak Ibu sama Allah. Yang penting ada dukungan buat Palestina, karena jihad itu akan selesai Bapak Ibu sekalian. Dia tidak akan terus menerus ya. Makanya kata Nabi SAW, jihad itu tidak selesai sampai hari kiamat, tapi di mana dia redam di sebuah tempat, dia akan menyala di tempat yang lain. Nah lagi pindah-pindah, kita nggak tahu gitu kan. Nah ini mumpung ada peluangnya. Jadi dukung dengan itu. Nah sama juga dengan pergi ke sana, sholat, puasa di sana, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya lah. Nah itu termasuk pesan penting di poin nomor 23 yang beliau mengatakan jangan lupa untuk mendukung saudara-saudara kita yang berjaga-jaga di negeri Al-Aqsa dan di setiap tempat. Di salah satu tempat souvenir di sekitar Aqsa itu kami bawa jemaah untuk belanja hasil tangannya, kerja handmade-nya orang-orang Palestina yang mereka dukung. Itu saya sempat tanya beberapa pegawainya dalam bahasa Arab. Karena ada yang kenalan sama saya, udah mengatakan, saya ini besar, lahir di Saudi dan tinggal di Saudi. Saudi negara aman. Terus saya balik tanya, kenapa kamu kembali ke sini? Kalau sudah di Saudi kan harusnya tinggal saja di sana. Dia bilang karena saya mau dapat pahala ribat. Orang itu bilang sama saya, pegawai toko itu. Sebenarnya dia tinggal di Saudi, sudah tumbuh besar, udah tinggal lanjutin hidupnya lah. Tapi mereka sengaja datang justru untuk mendapatkan detik-detik pahala ribot yang didapatkan itu. Nah, kalau dia tinggal sebulan, setahun, 10 tahun gitu ya. Saya ketemu dengan Imam Masjid Aqsa, ketemu sama para tokoh-tokoh masyarakat di sana, orang-orang awamnya juga. Ada yang dari lahir memang sudah terjadi konflik itu. Karena kan dari sebelum tahun 1948 berdirinya negara Israel itu sudah terjadi penyerangan dan seterusnya sampai sekarang. Itu sudah berapa puluhan tahun gitu ya. Nah itu termasuk hal yang positif yang mungkin kita bisa beri dukungan ya. Allahu a'lam. Baik, ini 2 poin yang diangkat satu-satu dalil oleh penulis. Nanti ditandain tolong, kedepannya kita akan masuk ke poin nomor 24, perbanyak membaca Al-Quran. Sekarang saya akan bacakan dari buku Sahih At-Targhib Tarhib di dalam kitab jihadnya. Al-Mundhiri rahimahullah, dan ini buku saya sarankan Bapak Ibu beli ya. Buku ini tidak seberapa, ini ada 6 jilid, semuanya isinya hadis. Semua isinya hadis. Judulnya Sahih At-Targhib Tarhib, 6 jilid. At-Targhib itu, Bapak Ibu sekalian, dan artinya semua hadis motivasi mengerjakan ibadah. Ibu mau cari dan Bapak sekalian motivasi tentang sholat, motivasi tentang jihad, motivasi tentang haji, semua hadisnya diangkat oleh Al-Mundhiri semampu beliau ya. Tapi 6 jilid sudah sangat banyak gitu. Dan At-Tarhib artinya semua hadis yang berisi ancaman dari dosa.
Nah itu makanya dikeluarkan buku judulnya At-Targhib Tarhib. Targhib hadis motivasi untuk beribadah, At-Tarhib hadis ancaman untuk melakukan atau ancaman agar jangan berbuat dosa. Nah terus kemudian buku ini setelah disusun Al-Mundhiri rahimahullah meninggal ratusan tahun yang lalu, ditelusuri hadisnya oleh Al-Albani, ya, Nasiruddin Al-Albani, salah satu ulama hadis yang sudah meninggal tapi hidup di masa kita sekarang, rahimahumullah semuanya. Beliau telusuri lagi hadis-hadisnya, lalu beliau hanya mengeluarkan hadis yang sahih saja. Terbitlah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Ya. Buku ini kalau saya kemana-mana, kalau ada bahasan kayak begini, misalnya kita bedah buku dan hanya ada satu dalil, saya umumnya kembali ke buku ini. Ya, ini bukunya Sahih Targhib Tarhib, diterbitkan oleh Darul Haq. Ya. Nanti bisa dicek. Kalau mau cek sama teman-teman store kami di depan juga ada. Nanti bisa pesan ya. Yang saya baca ini jilid 3-nya. Karena di jilid 3 ini ada kitab haji, kitab jihad, membaca Al-Quran, zikir dan juga doa. Ini yang dibahas sama dia. Nanti ke depannya pun yang poin 24 tadi, masalah keutamaan baca Al-Quran, saya akan tetap baca dari jilid ini. Karena setelah kitab haji, kitab jihad, kita membaca juga keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Baik, di sini Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat hadis pertama di kitab jihad, di bab pertamanya, anjuran ribat atau berjaga-jaga di perbatasan atau berjaga-jaga dalam peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha." Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma 'alaiha war rauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awul ghadwatu khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Artinya ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Kalau tadi di buku kita penulis angkat ribat sehari ya, itu lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam sebulan kan. Nah hadis ini berbeda. Keutamaan lain lagi. Kata Nabi SAW, ribat satu hari. Jadi misalnya Bapak Ibu standby dari pagi sampai besok pagi lagi. Sehari 24 jam ya. Di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya apa? Nanti Bapak Ibu kalau dikasih balasannya ribat sehari itu di akhirat di timbangan amal, kita lebih suka daripada dikasih dunia dan seluruh isinya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita bicara Jakarta Selatan misalnya. Ini selatan atau pusatnya? Selatan. Misalnya Jakarta Selatan kan sudah ada wali kotanya sendiri. Kalau nggak usah Jakarta Selatan deh, Kuningan aja nih. Kalau ada orang, atau kita kerucutkan di kompleks ini saja. Kalau ada orang yang punya semua rumah di sini, kompleks Petra ya. Patra. Di Patra ini dia punya semuanya. Kaya nggak kira-kira? Semua rumahnya. Ada berapa rumah? Ada 200, 300 rumah? Misal. Dia sendiri pemiliknya. Kalau orang punya 2-3 rumah, 4-5 sudah dia kaya. Kalau dia punya semua gimana? Kaya banget. Itu baru di Patra tadi ya. Kalau di seluruh Kuningan, oke, kalau dia punya seluruh Jakarta Selatan, tinggal bilang wow saja ya. Bagaimana kalau dia punya seluruh, enggak, Jakarta dulu. 5 wilayah Jakarta lah, pusat, selatan, utara, timur, barat, 5 ini. Gimana kayaknya? Gimana kalau Jabodetabek? Nah itu baru wilayah-wilayah ini nih. Bagaimana kalau Pulau Jawa aja? Semua Jawa punya dia. Ya, atau Jawa Barat aja dulu. Nah, baru kepindah ke Jawa Tengah. Gimana kalau seluruh Indonesia punya dia sendiri? Presiden aja nggak punya itu ya. Raja-raja dulu aja, misalnya Majapahit atau yang itu, Raja Demak, itu Sultan itu rata-rata punya wilayah sendiri kan. Itu pun bukan punya milik dia semuanya. Dan dia meninggal selesai, habis kekuasaannya. Bagaimana kalau orang punya Asia Tenggara? Bagaimana kalau orang punya seluruh benua? Ya Australia, ya Afrika, ya Eropa. Nah itu gambaran Bapak Ibu sekalian dunia dan seluruh isinya. Buku itu tadi kita baru bicara punya rumah ya. Gimana kalau seluruh isinya? Maksudnya mau tambang emasnya segala macam lah. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Itu luar biasa itu. Kenapa kita datangkan contoh ini Bapak Ibu sekalian? Supaya Bapak Ibu besarkan itu balasan dari Allah. Mirip dengan apa kata Nabi SAW? Raka'atil fajr. 2 rakaat salat sunnah fajar. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dan seluruh isinya. 2 rakaat. Antara azan di koma subuh. Ya,
Baca rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu saja di akhirat nanti dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu luar biasa. Jadi besarkan balasan Allah itu Bapak Ibu sekalian. Setiap kalau Anda mau bersyukur sama Allah, besarkan nikmat Allah. Contoh tadi mungkin dikasih makan siang. Nah kalau Anda lagi makan siang, coba Anda nikmatin per sendoknya, per cita rasanya. Jangan buru-buru kunyah, yang penting habis. Ya. Ya, orang itu kalau nikmatin makan, dia rasa nikmat, orang yang lihat makan pun dia tertarik mau makan. Karena ada orang cuma makan nasi sama sambal karena dia lahap makan, kita jadi suka mau makan juga. Itu orang yang menikmati. Kenapa? Fungsi menikmatin itu akan membuat kita lebih merasakan besarnya nikmat Allah di situ. Ya, seperti itulah. Bapak lagi jalan, jangan hanya sekedar jalan. Coba lihat apa pohon yang indah, penataan yang rapi, itu dijadikan sebagai momentum untuk membesarkan nikmat Allah. Itu salah satu kiat untuk bersyukur. Ya. Coba lihat detik demi detik hidup kita dalam seharian. Apa saja yang sudah Allah kasih. Rumah seperti ini per jengkalnya itu nikmat Allah. Per sentimeternya. Sofanya, AC-nya, semuanya. Itu tidak terhingga. Apalagi kalau kita bicara sampai perangkat kecil, sendok, garpu, segala macam lah, garam. Itu semua Allah datangkan nikmat yang sangat besar. Tubuh kita ini luar biasa. Semua masih bisa berfungsi, jari-jari, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua kemaluan masih berfungsi, segala macam lah. Itu luar biasa. Kalau Allah kasih flu, hidungnya buntu aja, nggak bisa nafas, selesai. Susahnya luar biasa. Ya. Atau Allah kasih demam sedikit, misal. Udah selesai, sakit gigi, nggak bisa tidur. Itu betapa besar nikmatnya Allah. Jadi kita harus besarkan. Sebagaimana kita kalau sebaliknya, ibu dan bapak lagi ada ujian, itu anggap kecil, dikecilkan. Karena tidak ada bandingannya. Sekarang kalau kita dalam setahun, 365 hari nggak sakit. Tahun depan Allah kasih kita flu seminggu. Mana bisa balance antara seminggu flu dengan 365 hari sehat? Kan nggak ketemu gitu ya. Dan memang selalu begitu. Pasti ujian Allah lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan nikmat. Sebagai contoh, ibu dan bapak tiap hari lapar kan? Oke. Sekarang kita tidak bicara kalau bapak ibu lagi hidup di negara kelaparan. Sekarang kita bicara kita di Indonesia. Sekarang Anda kalau lapar dalam setiap hari, berapa lama durasi bapak ibu nunggu supaya bisa makan? Paling setengah jam. Ya, kita muncul ide, oh mau makan yang gurih, yang manis, yang apa. Terus tiba-tiba kita sudah beli, apalagi sekarang luar biasa ada kulkas. Masa dulu mungkin tidak ada penyimpanan makanan. Sekarang kita tinggal buka kulkas, order online, hitungan 10 menit sudah sampai di rumah. Jenis makanan semua kita mau ada. Gitu kan? Sekarang kita laparnya setengah jam. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba tangkap secara rasional. Setelah Anda makan, berapa jam Anda kenyang? Mana lebih lama? Masa lapar atau masa kenyang? Kenyang. Kita bisa 5-6 jam kenyang kan? Berarti mana lebih besar ujian atau nikmat? Nikmat. Selalu nikmat. Makanya kalau ada ujian itu kita kecilkan. Tidak usah diperbesar. Karena tidak ada bandingannya dengan nikmat. Nikmat terlalu banyak. Sebenarnya itu lapar. Kita juga berapa kali ibu dan bapak sakit dalam sepanjang hidupnya. Hitungan jari gitu kan. Berapa kali kita tabrakan. Berapa kali ada bencana alam. Hitungan jari semuanya. Kecil sekali. Dibandingkan dengan nikmat Allah. Makanya setiap ujian perkecil aja. Yakin Allah cuma mau nambah untuk kita pahala. Tapi kalau nikmat besarkan. Sekecil apapun kita besarkan. Supaya kita selalu syukuri. Nah seperti itulah. Baik, saya lanjutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Kemudian tempat cemeti, seseorang di antara kamu nanti di surga, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Karena indahnya tempat cemeti, ya, meletakkan anak panah, ya, itu saya nanti di surga kalau orang memiliki Allah kasih itu lebih baik daripada dunia dan seluruh yang ada padanya. Dan satu kali perjalanan pulang dan pergi yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ke Palestina, pergi sekali pulang sekali itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu luar biasa pahalanya. Uangnya Allah ganti, dicatat pahala, dapat pahala sholatnya, itu pokoknya luar biasa lah. Ya, saya sampai ketemu sama teman-teman Palestina di sana, begitu dia salaman, habis sholat dia tanya dari mana, sebenarnya dari Indonesia. Langsung saya dipeluk sama bapak-bapak itu. Terima kasih kamu sudah datang. Gak usah bawa sumbangan, datang sini support kami aja. Kedatangan kita tuh sudah membesarkan jiwa mereka. Mirip kalau kita sakit terus ada teman yang datang jenguk, kan kita jadi semangat. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi nggak usah ketakutan sendiri. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Sama juga banyak orang tidak umroh, tidak haji. Kenapa? Wah tawafnya padat banget. Terus mau tunggu kosong.
Hah? Kira-kira kapan kosongnya kalau buat Anda sendiri? Enggak bakalan itu. Saya pernah Ramadan, Bapak Ibu sekalian, telepon teman saya di Madinah. Beliau di Madinah, sahabat dekat saya. Terus saya habis umroh Ramadan sama ayah saya itu, waktu beliau masih hidup, rahimahullah. Habis umroh saya telepon teman saya, apa kabar, sehat gini-gini, ucapin selamat puasa. Terus saya tanya, kamu sudah umroh Ramadan? Dia bilang, belum, kenapa? Saya tanya kenapa, dalam bahasa Arab, bahasa Amiyah, bahasa Arab, dia mengatakan, Makkah zahmah. Maksudnya Mekah itu padat banget. Saya senyum, saya katakan, kamu mau tunggu Mekah kosong buat kamu? Sekarang ditutup umroh. Oh, itu kan lokal. Kita bicara. Kalau kita warlock nggak usah bicara. Ya kalau kita di sana nggak ada masalah. Masalahnya kita bukan dari situ kan. Karena visa umroh terakhir ditutup haji itu Ramadan kemarin, Syawal terakhir. Penerbangan kami pun terakhir itu ada 4 penerbangan di bulan Syawal. Terakhir tanggal 28 Maret kemarin kalau nggak salah yang April. Berangkat itu sudah nggak ada lagi sesudahnya, nggak ada visa umroh lagi ditutup. Kecuali orang yang lokal ya betul. Sekarang kalau kita lihat Mekah itu kosong tawafnya. Kemarin siang lagi saya lihat lagi di kantor travel kami, saya lihat di TV live itu kan bisa bebas banget mutar-mutar gitu ya sebentar. Cuma masalahnya kan tidak setiap saat begitu. Kan gini, orang kan mengejar keutamaan ya. Contoh misalnya, keutamaan umroh Ramadan. Kan itu pahalanya kan lebih besar, sama dengan haji bersama Nabi kan. Nah sekarang kalau kita umrohnya di 10 terakhir Ramadan. Apalagi kita berharap Lailatul Qadar. Di hari ganjilnya kan, di malam ganjil. Itu pasti semua orang berlumba-lumba. Nggak mungkin. Jadi kalau di saat itu kita tunggu kosong, nggak bakalan. Orang dicatat pahala kita nggak bakal dapat. Kan gitu. Jadi jangan selalu sembunyi di ketakutan-ketakutan yang tidak perlu sama sekali. Ya. Saya pernah bimbing Bapak Ibu sekalian jemaah. Masya Allah, Allah kasih jemaah kita 520 orang. 1,5 pesawat. Umroh Akbar waktu itu. Itu saya bilang sama jemaah, orang 500 orang ini ada juga yang khawatir. Saya bilang Bapak Ibu nanti kalau masuk kamar hotel, wudu ya, selesaikan urusan WC, niatkan dalam hati supaya nggak batal wudu ya. Nah biasa banyak was-was, nggak tahan kencing lah inilah, akhirnya lagi tawaf keluar lagi gitu kan. Alhamdulillah motivasi ini membuat banyak jemaah yang tidak batal wudu akhirnya. Coba diniatkan dengan baik, minta doa sama Allah. Dan jangan putar TV. Mereka kalau buta TV masuk di kamar, lihat orang tawaf, yang dilihat di situ, oh ramai banget. Nanti ketakutan sendiri nggak usah. Turun aja bismillah. Alhamdulillah 520 saya saksikan sendiri Bapak Ibu. Kita masuk ya, rapat-rapat semuanya. Jangan niat untuk desak-desak sama orang. Nikmati setiap langkah, berdoa saja. Sibuk dengan itu. Gak usah di sebelah sini orang Afrika ya, oh ini bule ya. Gak usah. Ya. Doa saja, berdoa, sibuk dengan itu. Dengarin suara saya karena saya pakai reserver, semua jemaah bisa dengar pakai headsetnya. Cuma satu arah, cuma saya yang bisa ngomong. Bapak Ibu baca ini, kalau mau saya lagi berdoa ikutin silakan gitu ya sambil saya pandu. Akhirnya alhamdulillah berjalan tuh. Dan Allah perlihatkan depan mata saya. Kami lagi jalan. Depan saya kosong malah. Padahal lagi rame-ramenya. Orang. Puasa Allah gitu. Kita naik sainya ke lantai 3. Saya lantai 1 kan agak padat. Saya ajak Bapak Ibu naik sekarang lantai 3. Alhamdulillah berjalan semua dengan baik. Sampai saya, karena jemaah bisa dengar suara saya bilang, Bapak Ibu coba lihat depan kita. Ini seperti sai dikhususkan jemaah Uhud nih. 500 penuh di depan kita agak kosong. Jalan subhanallah. Jadi masuk aja. Walaupun kita lihat ramai, kita masuk. Nanti dengan sendiri Allah kasih keberkahan. Tidak usah khawatir gitu ya. Intinya jangan tunda-tunda amal dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Hanya dibuat-buat. Karena orang bersaing di waktu itu. Apa kata sebagian ulama salaf? Ada ibadah-ibadah Allah hanya terima di malam hari. Dan Allah tidak terima di siang hari. Ada ibadah-ibadah yang Allah terima siang hari, tidak terima di malam hari. Contoh misalnya tadi malam ada yang tidak tahajud. Kalau sekarang dengar hadis tentang keutamaan sholat tahajud terus baru mau sholat, bisa nggak? Nggak bisa, sudah lewat. Begitu juga tadi duha ini misalnya. Kalau sekarang baru tahu, oh duha itu bagus ya. Mau sholat sekarang, sudah masuk duhur, bisa nggak? Nggak bisa, sudah lewat. Makanya waktu itu terbatas sekali. Jangan disia-siakan. Ya, selalu raih peluangnya. Kemudian dalam hadis yang kedua, itu tadi hadis Bukhari Muslim ya. Hadis yang mirip-mirip ini masalah ribat juga. Kata dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa layla khairu min siyami syahrin wa qiyami wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujri alaihi rizqu wa umina minal futtan. Ribat sehari semalam itu di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Ini mirip dengan lafaz hadis kita tadi ya.
Tapi lanjutan hadisnya berbeda. Apa kata Nabi SAW? Dan jika dia meninggal dunia pada saat sedang ribat, belum berperang Bu ya, Bapak Ibu sekalian, cuma nunggu aja ribat. Kayak teman-teman Palestina di rumahnya pun bisa niat ribat, gitu kan? Karena lagi dijajah. Nah itu kalau dia meninggal walaupun tidak kontak fisik sama musuh, maka seluruh amal yang pernah dia lakukan, wajib atau sunnah, terus mengalir pahalanya. Misalnya dia selama hidup sholat, dia puasa, dia sedekah, bakti orang tua, walaupun dia mati, tetap pahalanya jalan. Kalau dia meninggal dalam kondisi ribat. Ya. Ini bayangkan ya, jadi semua amal kalau kita meninggal di umur 70 tahun lagi ribat misalnya, kita hilangkan misalnya 10 atau 15 tahun waktu kita sebelum balik. Berarti kalau misalnya 70 tahun anggap kita ambil nih angka ini maksimal, dikurangi ya 15 tahun atau 10 tahun itu, sisanya kita ibadah. Begitu kita meninggal dalam kondisi ribat, berarti 60 tahun atau 55 tahun itu terus berjalan pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal sampai hari kiamat. Itu hanya meninggal dalam kondisi ribat. Ini luar biasa ini. Kemudian dikatakan dan rezekinya tetap diberikan. Ya, bagaimana mekanismenya Allah alam. Tapi bisa juga maknanya keluarganya yang ditinggal tetap Allah akan berikan rezeki dan ia akan aman dari pertanyaan mungkar nakir. Nggak lagi pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa tidak ditanya. Kalau ditanyakan kemungkinan lolos atau tidak. Tapi karena tidak ditanya sudah pasti lolos. Asal dia meninggal dalam kondisi ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang ketiga, mirip-mirip dengan ini, dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-murabita fi sabilillah, fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fitnatil qabr." Setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah. Semua orang yang mati selain ribat udah selesai, kecuali misalnya dia tinggalkan sedekah jariah, tanah pernah wakaf misalnya, ada anak soleh yang mendoakan, iya. Tapi sholatnya, puasanya udah nggak bisa lagi. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sungguhnya amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia diamankan dari fitnah kubur. Makna dikembangkan terus dicatat pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Nah seperti itu. Dalam hadis yang lain juga masih masalah ribat dengan sanad sahih. Tadi itu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ya, yang saya sebutkan. Hadis keempatnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu syahrin khairu min siyami dahrin. Wa man mata murabitan bisabilillah umina atau amina minal faza'il akbar. Wa gudiya alaihi bi rizqihi wa riha minal jannah wa yujra alaihi ajrul murabit hatta yab'athuhu Allah azza wa jalla." Ribat 1 bulan itu, kalau tadi kan sehari, ini sekarang kalau ribatnya sebulan, ya, lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ribat di jalan Allah, niscaya dia aman dari kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Dia akan tetap diberi rezeki, makan dari rezekinya. Bagaimana? Allahu a'lam. Di alam barzahnya seperti apa, gitu ya. Diberi aroma atau akan mendapatkan aroma wanginya surga dan akan dialirkan baginya pahala orang yang melakukan ribat hingga Allah Azza wa Jalla membangkitkannya kelak. Jadi walaupun dia meninggal, tapi dia seperti sedang ribat terus sampai hari kiamat. Ya kalau hari kiamat masih 100 tahun, 200 tahun lagi, 300 tahun, 1000 tahun, kita nggak tahu. Maka terus berjalan pahalanya. Ini mirip sekali Bapak Ibu sekalian dengan hadis yang serupa dengan ini, tapi ada hubungannya juga dengan masalah orang meninggal dalam kondisi umroh ataupun haji, gitu ya. Ya, karena memang mirip-mirip dengan ini hadisnya, berhubungan dengan masalah siapa yang meninggal sementara dia ribat, maka berjalan pahala ribatnya sampai hari kiamat. Siapa yang meninggal dalam kondisi haji, lagi haji terus meninggal, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi umroh, dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Saya pilih-pilih aja hadisnya karena cukup panjang, cukup banyak. Di antaranya hadis yang baik kita baca adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh An-Nasai dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin fisabilillah khairum min alfi yaumin fima siwahu minal manazil." Ribat 1 hari di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari dalam posisi hari-hari lain. Jadi 1 hari lebih baik daripada 1000 hari. Kemudian dalam riwayat yang lain,
Man rabata lailatan fi sabilillah kanat ka alfi lailatin siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang melakukan ribat satu malam saja di jalan Allah, maka ia seperti ibadah puasa dan qiyamul lail 1000 malam. Ya, begitu disebutkan di dalam hadis ya. Dan cukup banyak tentunya hadis-hadis berhubungan dengan masalah ribat. Tapi tadi karena saya bilang kita dianjurkan untuk kita tadi menyelesaikan dua nomor sekalian ya. Ada juga jihad, saya ingin baca dari bab jihadnya atau dari keutamaan jihad sendiri. Cuma ada hadis yang saya ingin tambahkan ya. Orang ribat itu biasanya nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kan Bapak Ibu bisa tidur nyaman, kenapa? Karena merasa aman. Ya, tapi kalau misal kita nggak usah bicara perang dulu deh. Kalau misalnya ibu dan bapak lagi istirahat malam, tapi ibu tahu anaknya lagi sakit di rumah sakit, misal ya, atau suami ibu lagi safar, ibu lagi nunggu beritanya nih sudah sampai belum ya? Aman nggak dia sudah sampai di sana? Itu kan kita susah tidur ya. Sedikit beban pikiran sudah susah tidur. Gimana kalau bom di atas kepala, pintu rumah bisa setiap saat digebrak sama musuh. Dan musuh ini namanya musuh, nggak ada musuh baik-baik, Bapak Ibu sekalian ya. Orang bisa ditendang, dipukul, dimutilasi, dibakar. Itu orang-orang di Palestina awal dijajah dulu. Itu anak-anak kecil dimasukkan ke oven roti. Iya, sama orang-orang mereka itu, penjahat-penjahat penjajah itu. Supaya masyarakatnya trauma. Jadi nggak berani melawan, itu digituin. Jadi penjual-penjual roti yang punya oven-oven panas, anak-anak kecil mereka diambil, diperlihatkan ke orang-orang. Itu salah satu bentuk siksaannya dan masih banyak siksaan mereka yang lain gitu ya. Jadi memang orang susah sekali. Nah, biasanya karena kejadian tidak aman kita nggak bisa tidur kan. Nah, orang kalau tidak bisa tidur menjaga mata, terjaga matanya itu termasuk mata yang tidak akan pernah melihat neraka. Begitu disebutkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dengarkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh dan lihat neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengarkan kajian-kajian itu bagus banget ya, terutama surga, neraka. Nanti kalau Ibu dan Bapak tiba-tiba rindu pengen masuk surga, terus netesin air mata berharap Allah masukkan, atau takut karena dosa-dosa masuk neraka, kita nangis itu namanya mata yang menangis karena Allah. Nah, mata yang menangis karena Allah, sering nangis karena Allah ini, itu akan selamat dari api neraka. Ya, karena itu tidak akan dilakukan kecuali tidak terjadi kecuali memang orang yang alami dalam hatinya ada keimanan gitu ya. Makanya Umar bin Khattab lalu dikatakan itu di antara mata dan hidungnya itu ada garis hitam karena seringnya nangis. Ya. Kemudian yang kedua, wa ainun batat tahrus fi sabilillah. Mata kedua yang tidak disentuh api neraka adalah mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar abada. Ainani la tamassuhuman naru abada. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, abadan itu maksudnya selama-lamanya. Ainun batat taqla'u fi sabilillah, mata yang begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua mata karena nangis ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada hadis juga, kan kita kalau kemarin di Ramadan kejar-kejar Lailatul Qadar ya. Benar-benar, karena lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Bapak Ibu coba dengar hadis ini. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dari hadis Ibnu Umar kata Nabi SAW begini, ala unabbiukum bilailatin afdala min lailatul qadr. Mau enggak saya tunjukkan kalian malam lebih baik daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah bagus banget, 1000 bulan sama dengan 83 tahun per 4 bulan kita beribadah. Tapi kata Nabi SAW, mau enggak saya sampaikan ada malam lebih baik daripada itu. Lalu beliau mengatakan, harisun harasa fi ardi khawfin. Ya, sebentar maaf. Ainun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarji' ila ahli. Kata Nabi SAW, malam lebih baik daripada Lailatul Qadar itu adalah mata yang berjaga-jaga di daerah yang mengkhawatirkan, menakutkan. Karena bisa diserang oleh musuh, bisa jadi dia tidak kembali kepada keluarganya. Jadi ini malamnya dia itu yang dia berjaga-jaga, ribat itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Nah, ini luar biasa ya. Dan masih banyak sekali hadis-hadis berhubungan dengan masalah ribat. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu beli buku ini, baca nanti ya. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Karena kita kalau baca keutamaan-keutamaan itu memotivasi kita mau mengerjakan gitu ya.
Dan ada bab juga di sini tentang masalah pahala orang yang menginfakkan hartanya untuk jihad, pahala orang yang menambatkan kuda, gitu ya. Kemudian ada larangan-larangan untuk riya, pamer-pamer, sombong, ya, sehingga membatalkan pahala. Ya, itu cukup banyak bab atau hadis-hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Ya. Sekarang saya coba memilih dulu hadis-hadis tentang masalah jihad. Karena tadi di poin 22-nya kan masalah jihad ya. Di bab nomor 5, tadi saya bacakan bab nomor 1 sama bab nomor 2 ya. Di bab nomor 5-nya, masih di kitab jihad, anjuran kepada orang yang berperang dan orang yang melakukan ribat untuk memperbanyak amal saleh. Maaf, bukan ini maksud saya. Ada di bab nomor 6 ya. Anjuran berperang atau berangkat di pagi hari dan di sore hari di jalan Allah, tentang keutamaan berjalan kaki, debu-debu medan perang, dan rasa takut dalam medan perang. Semua punya keutamaan khusus. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis pertama di bab nomor 6 kitab jihad oleh Al-Mundhiri rahimahullah adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la gadwatun fi sabilillah aw rawha khairu minad dunya wa ma fiha walaqabu qausi ahadikum minal jannati aw mawdi'u qidin yakni sautahu khairu minad dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min ahli jannati tala'at ila ahli al-ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu riha wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh kata Nabi SAW, satu kali saja berangkat, keberangkatan dan kepulangan di jalan Allah, sekali pergi ataupun sekali pulang dari medan perang, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan sungguh ujung busur salah seorang dari kalian di surga nanti dan tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat saja, menengok ke penghuni dunia, kalau wanita di surga, ibu-ibu masuk surga, lalu ibu menengok misalnya ke dunia, atau para bidadarinya melakukan itu misalnya ke dunia, niscaya cahaya wanita itu akan menyinari antara keduanya, dan niscaya ia akan memenuhinya dengan bau wangi. Ya, kalau wanita di surga satu saja yang sudah masuk surga atau para bidadari menengok saya ke dunia, cuma nengok, langsung terang semua dunia ini dengan cahaya dia dan jadi wangi semuanya. Cuma nengokan. Bagaimana kalau dia turun? Bagaimana kalau dia hidup di situ ya? Satu wanita di surga. Dan sungguh kata Nabi SAW, kain kerudungnya di atas kepalanya. Ini berarti menandakan di surga itu juga masih ada jilbab ya. Tapi mungkin dia keindahan, simbol keindahan gitu. Memang ini pakaian muslimah di dunia dan di surga gitu ya. Kecuali mungkin depan suaminya. Tapi secara umum pakaiannya mereka seperti itu. Dan sungguh kain kerudung di atas kepalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salah satu maknanya adalah perhiasan-perhiasannya, jenis kainnya dan segala macam gitu. Nah itu yang dimaksud dengan keutamaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ini pernah kita singgung di bahasan tentang haji dan umrah, tapi saya ingatkan kembali. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah, wal hajju ila baitillah, orang yang haji ke rumah Allah, wal mu'tamiru, dan orang yang umrah, wafdullah, delegasinya Allah, tamu khususnya Allah gitu ya. Da'ahum fa'ajabu, mereka dipanggil lalu mereka menjawab panggilan tersebut, ya. Dan cukup banyak tentunya hadis-hadisnya ya, tentang masalah ini. Saya coba pilih-pilihkan insyaAllah antara yang diharapkan bisa lebih memotivasi kita. Di antara hadis keutamaan jihad adalah masalah debu medan perangnya. Jadi kalau kaki kita kesentuh debu medan perangnya, walaupun sesaat, debunya itu sudah cukup mengharamkan kita dari api neraka. Di dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim, juga Al-Baihaqi dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, la yajtami'u gubaru fisabilillah wa dukhanu jahannama fi man kharai muslimin abada. Tidak akan pernah bersatu debu di medan perang di jalan Allah dan asap neraka jahanam pada dua lubang hidung seorang muslim selama-lamanya. Kita kan kalau di medan perang itu terhidup mau nggak mau debunya. Nah debu medan perang yang masuk di hidung kita itu membuat hidung kita tidak akan pernah menghirup panasnya api neraka. Dalam riwayat yang sahih lain ya, itu dari hadits Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah
ya, lalu dia disentuh oleh api neraka, Jadi kalau kaki kita pernah injak satu kali medan perang, kan pasti ada debunya, mau nggak mau, ya. Granit, marmer aja kalau kita injak itu masih ada debu, ya. Dan subhanallah, hikmah Allah, Masjid Aqsa itu, kalau Bapak Ibu ke sana, itu beda sekali dengan Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu mereka itu modern, ya. Kalau ini klasik banget. Jadi potongan-potongan lantai batunya aja tuh masih tidak rata gitu, ya. Dan itu memang debu, ya. Subhanallah, mau tidak mau kan ada sediman debunya, dan dia fisik masjid karena mungkin biaya besar. Kalau ibu pernah Bapak lihat Kubatus Sakhra, ya, yang kubah emas, itu masjid sendiri, di bagian depannya lagi, kalau di ujung tembok bagian kiblat itu ada namanya Masjid Kibli. 2 masjid, ya, dalam satu tembok. Padahal itu Masjid Aqsa semua. Karena tidak bisanya dibangun terlalu luas wilayahnya. Kalau nggak salah 1,4 hektar atau 14 hektar, saya lupa, ya, luasnya itu. Kami pernah terbitin buku judulnya Palestina yang Terlupakan. Bapak Ibu kalau mau bisa beli buku itu, tulisan kami. Itu dengan foto-fotonya, ya, semuanya. Tapi subhanallah, debu itu memang ada, mau nggak mau gitu, ya. Nah, saya biasa bilang juga sama jemaah, Bapak Ibu, diniatkan kita sedang menginjakkan kaki medan perang, walaupun tidak ada kontak fisik, karena memang itu wilayah konflik. Mudah-mudahan debu dari hotel ke masjid itu adalah debu yang dimaksudkan di sini, bukan mustahil, gitu, ya, karena wilayah sedang konflik itu. Dan kata Nabi SAW dalam riwayat tadi ini, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang, ya, debu medan perang, gitu, ya. Kemudian juga tentu ada banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan, di antaranya Nabi SAW memotivasi agar kalau ada peluang jihad jangan disia-siakan. Hadis Ummu Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Zakara Rasulullah SAW fitnatan faqarrabaha, qalat faqultu ya Rasulullah, man khairun nasi fiha? Qala rajulun fi mashiyah yuaddi haqqaha yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbah, wa rajulun akhidun bi ra'si farasihi yukhiful adu wa yukhifuna." Artinya Rasulullah SAW kata sahabiat ini, ya, sahabiat ini namanya Ummu Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha, perempuan meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, satu waktu saya pernah hadir majelis Nabi. Nabi sedang menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ujian-ujian yang berat bagi orang-orang beriman terhadap imannya, gitu, ya. Dan beliau menyatakan bahwa itu sudah sangat dekat. Lalu kata wanita ini, Ummu Malik Al-Bahziyah mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, kalau itu terjadi fitnah nanti, ya, umat Islam dalam keadaan terganggu, ya, fitnah di mana-mana, siapa orang yang terbaik di masa itu? Kata Nabi SAW, seseorang yang berada di tengah-tengah hewan ternaknya, ia menunaikan haknya dan beribadah kepada Rabbnya. Kalau sedang terjadi fitnah, dosa di mana-mana, kita nggak bisa selamatkan iman kita. Kalau sekarang alhamdulillah masih aman, ya, mau sholat, mau tutup aurat, mau zakat, mau ke majelis taklim bebas. Tapi kalau terjadi peperangan di sana sini, pembantaian, mana orang yang paling afdol di saat itu? Kata Nabi, seseorang yang di gembalaan kambingnya di padang pasir, jauh dari keramaian semua itu, tidak ada ribut-ribut, dia cuma hidup dengan kemahnya, dengan kambingnya, lalu dia beribadah, memberikan hak Tuhannya. Dan seseorang yang ikut berperang, memegang kepala kudanya, lalu dia maju ke medan perang, dia menakut-nakuti musuh atau musuh pun menakut-nakutinya. Itu termasuk orang-orang yang paling baik. Kita tutup mungkin Bapak Ibu sekalian dengan ini, ya. Kita, umat Islam itu pada saat berperang, harapannya itu mati. Ini harapan utama kita. Jadi semua orang yang berjihad harapannya mati. Karena yang dikejar mati syahid. Kalau ada 1000 pasukan umat Islam berperang tulus mengejar mati syahid dengan 1000 pasukan musuh, yang musuh itu tidak kenal namanya mati syahid, maka tentu pasukan 1000 muslim lebih baik. Karena mereka bayangkan kalau orang maju mau mati seperti apa. Dia nggak peduli lagi, kan. Nah seperti itulah. Ini poin penting. Oleh karena itu target utama perang adalah mati syahid. Ini targetnya. Sampai sekarang itu yang tertanam dalam jiwa ibu-ibu di Palestina, sehingga kalau ditanya pada saat anaknya terbunuh, alhamdulillah dia dahului saya di surga. Ya, bahasa-bahasa seperti ini sudah biasa bagi mereka, ya. Bahkan kalau anak-anaknya mau berperang, pergi anakku, dahului kami ke surga. Dengan bahasa-bahasa yang semisal, memang sudah mereka targetnya itu. Ya, oleh karena itu umat Islam tidak pernah kenal namanya kalah. Yang ada masuk medan perang, terbunuh semua pun tetap kita menang. Itu targetnya mati syahid. Atau kita bawa kemenangan. Jadi tidak namanya kalah dalam
jihad. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi juga dalam jihad, kita kalau sudah masuk medan perang, yang membunuh musuh bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, "Falam taqtuluhu walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita ramaita walakinna Allah rama." Engkau tidak membunuh mereka hai Muhammad, tapi Allah yang membunuh mereka. Dan tidaklah engkau melempar kecuali Allah yang melemparkan semua itu, ya. Sampai para sahabat kadang-kadang bingung, mereka ada yang melempar panah, bagi mereka ujung panah itu tidak tajam tapi bisa membunuh musuh. Ya. Dan setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW sempat berkata kepada para sahabat, apakah kalian mau melihat ya perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Maksudnya malaikat juga ikut berperang. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan leher musuh tertebas dan ada luka bakar, dan jari-jari mereka putus juga ada luka bakar, itu korban para malaikat. Ada di antara sahabat bilang, saya pernah mengejar satu musuh orang Quraisy di Badar, begitu saya mau tebas lehernya, kepalanya sudah terbang sendiri. Itu kejadian di perang Badar. Bapak Ibu bisa kembali ke playlist YouTube kami, dengarin kajian tentang Sirah Nabawiyah, itu banyak sekali kejadian-kejadian ajaib di medan perang. Jadi sebenarnya kita kalau masuk medan perang, ibu dan bapak nggak usah khawatir mati, karena Allah pilih siapa yang paling tulus, yang paling ingin mati syahid. Makanya dalam sejarah perang jihad dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti, ya sampai di masa kita sekarang, pasti orang yang mati lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di perang Badar itu, jumlah umat Islam 314, yang mati syahid cuma 60. Pertanyaan sederhana, kenapa bukan semua mati? Zaman dulu orang pedang dengan pedang, gampang banget mati, 90% mati orang. Kita selamat tangkis musuh depan dari kanan atau kiri belum tentu, dari belakang belum tentu. Tapi subhanallah, yang mati dari 314 hanya 60. Di perang Uhud, 700 pasukan muslim yang mati syahid cuma 70, 10%. Di perang Khandaq, cuma Sa'ad bin Mu'ad yang tercatat dalam buku sejarah. Perang Khandaq itu 1000 muslim lawan 10.000 kafir. Mungkin kalau ada yang terluka-luka ya, tapi ya mati ya. Kita pilih orang mati syahid. Di peperangan Nabi itu dihitung jari semua yang mati. Sampai peperangan besar saja, ya seperti perang pembebasan kota Mekah, itu 10.000 pasukan muslim masuk ke Mekah, bisa dikatakan tidak ada korban dari muslimin kecuali 1-2 orang saja. Jadi memang orang yang mati syahid itu teman-teman, orang yang Allah pilih. Orang yang paling tulus, yang pengen sekali, itu Allah kasih. Yang tidak pengen sudah. Ini hampir semua ibadah ya. Orang yang pengen, rindu banget pengen haji umrah, Allah mudahin. Orang yang kalau ditanya pulang umrah haji, Bapak Ibu mau umrah haji, baru pulang ya? Iya. Mau umrah lagi ya? Ya nanti aja deh, kapan? Ya udah sesuai dengan niatnya. Innamal binniat. Oh iya, kalau Allah undang saya mau pergi lagi. Allah lihat niatnya. Allah lihat, oh ini orang mau ibadah, Allah mudahkan. Kita kalau semangat mau sholat malam, Allah mudahkan kita bangun. Tapi kalau kita, ya udah kalau saya bangun, kalau enggak, ya udah enggak bangun. Kan gitu. Nah seperti itu, orang yang suka mau sedekah, Allah kasih dia rezeki supaya dia sedekah. Semua ibadah begitu. Orang yang mau baca Quran, orang yang semua itu penuh dengan ujian. Allah melihat siapa yang paling tulus, itu Allah kasih. Nah sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, mati syahid ini usahakan jadi target kita. Walaupun kita tidak masuk medan perang. Selalu minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan aku mati syahid. Bagaimana caranya terserah Allah. Perhatikan baik-baik perkataan saya ini. Ini saya jelaskan kalau lagi bimbing jemaah Uhud di depan kuburan para syuhada Uhud. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, orang dalam pandangan Islam kalau mati itu sebenarnya melalui satu proses. Masalah orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang meledak di atas pesawat gak ditemukan potongan badannya, orang yang tenggelam di lautan dicabit-cabit badannya sama ikan, dengan orang yang mati di atas ranjang, sama saja menghadapi sakaratil maut. Orang yang ditabrak kereta nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Orang yang meledak pesawat tidak lagi bilang, aduh badan saya panas. Orang yang cabik-cabikan tidak lagi bilang, aduh badan saya sakit. Nggak ada. Kalau sudah mati selesai. Malaikat cabut ruh, selesai, habis. Dan itu cuma dua keadaan. Orang beriman mudah ruhnya keluar, orang kafir susah keluar. Selesai. Nabi sudah kasih bocorannya. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal akan datang 3 sosok malaikat. 2 kiri kanan malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepala yang akan bilang, hai jiwa yang baik, keluar kepada pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih cepat dan lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kita kalau tuang air di gelas dari teko, nah bagaimana cepatnya keluar, begitu ruhnya orang mukmin keluar, begitu cepat. Belum sesaat keluar, dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkuskan kafan dari surga, dibawa ke langit. Selesai.
Ceritanya masih panjang tentunya, tapi saya ringkaskan sampai sini. Kalau orang kafir, datang 3 malaikat. Kiri kanannya malaikat penyiksa, bawa kain kafan dari neraka, satu malaikat mau diubun-ubun kepala, mengatakan, hai jiwa busuk, kembali kepada murka Tuhanmu. Ruhnya berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Maka malaikat menarik dengan keras. Sampai kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, ditarik dengan keras. Begitu berantakannya, begitu juga ruhnya orang kafir. Belum sesaat keluar, dibungkus kain kafan dari neraka, dibawa ke langit dan ditolak di langit tentunya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran prosesi keluarnya ruh. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terpengaruh dengan prosesi kematian. Kalau orang-orang di Palestina kena bom kepalanya hancur. Nah memang begitu orang mati. Masa orang mati syahid kepalanya utuh misalnya atau badannya atau dia tidak mati. Ya memang mati namanya. Memang begitu. Tapi kita tidak perlu terpengaruh dengan fisiknya. Karena sebenarnya bukan itu yang sedang terjadi. Terjadi adalah ruhnya sedang dicabut. Bapak Ibu tahu waktu di perang Uhud, Nabi SAW waktu lihat jenazahnya Hamzah pamannya, Nabi sempat nangis. Saya karena lihat apa? Hidungnya dipotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku diperlihatkan oleh Allah. Hamzah sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Dan dia menjadi sayyidi syuhada, pimpinan para syuhada. Sepupu beliau, namanya Ja'far bin Abi Talib, kakaknya Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali. Itu terbunuh di perang Mu'tah namanya, di Yordania. Nah biasanya kalau kita umroh plus Aqsa, di saat memungkinkan kita biasa mampir ke kuburan para syuhada di Mu'tah itu. Tapi itu kadang-kadang karena sedikit agak jauh lokasinya. Yang jelas di situ ada salah satu dari 3 pimpinan muslim yang Nabi tunjuk, yang Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, dan juga Abdullah bin Subhanallah, ya Abdullah yang ketiga. Yang jelas yang kedua ini Ja'far, ini sepupu Nabi. Waktu dia masuk medan perang Bapak Ibu sekalian, kedua tangannya dipotong. Putus tangannya. Jadi dia masuk medan perang, dia pegang bendera, dia pegang pedang, dipotong tangannya oleh musuh, dia tahan sampai itu terpotong dua-dua tangannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Ja'far, Allah mengganti kedua tangannya dengan sayap. Dan sekarang dia terbang bersama malaikat mengelilingi surga. Itu waktu dia meninggal, Nabi kasih tahu informasi live-nya. Seperti itu. Makanya ada julukan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Nah seperti itu ya. Oleh karena itu kita nggak usah terpengaruh dengan matinya orang. Orang-orang kafir tuh biasanya matinya bagus-bagus tuh. Mulus-mulus kulitnya, pakai jas, pakai peti. Tapi itu kecelakaan. Nah benar. Orang muslim bisa saja dia menderita. Sampai kata Nabi SAW begini. Kalau orang kafir matinya akan mudah. Ini diangkat oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah beliau. Matinya akan mudah. Karena Allah ingin menghabiskan semua kebaikan dia di dunia. Kan gini, kalau ada orang kafir bakti sama orang tuanya, ada orang kafir baik sama tetangga, dalam Islam itu perbuatan baik bukan? Nah cuma tidak dicatat pahala untuk mereka. Allah habiskan di dunia. Allah kasih dia mobil, Allah kasih dia anak. Tapi itu kebaikan yang dianggap dalam syariat karena tidak dicatat pahala. Maka kata Nabi SAW, orang kafir kalau mati Allah mudahkan untuk menghabiskan semua kebaikannya. Dan orang mukmin engkau akan temukan di keningnya ada keringat. Karena Allah justru mau membersihkan dosa-dosanya. Jadi jangan terpengaruh dengan fisik kematian itu, ya. Toh juga kita akan meninggal dan tidak penting bagi kita masalah fisiknya. Yang penting bagaimana kita bisa selamat, gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ini sebagai penutup, mohonlah kepada Allah agar ditutup selalu mati syahid. Toh juga di detik itu kita harus mati. Jadi kita tidak usah pikirkan bagaimana prosesnya. Karena kata Nabi SAW begini dalam hadis yang sahih. Saya tutup dengan hadis ini ya. Hadis ini ada 2 buah hadis. Yang pertama dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, man sa'ala Allah ta'ala tasyahadata bisidq ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dia berharap banget pokoknya kalau saya mati Allah tolong mati syahid gitu, dia mohon, maka Allah akan menyampaikannya kepada level derajat atau tingkatan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi walaupun ibu nanti bapak meninggal di atas maranjang, tetap dapat nanti di surga istananya para syuhada. Tapi yang penting kita berharap memang Allah kasih tulus dari hati. Riwayat yang kedua sama hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dua-duanya. Kata dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man talaba syahadata sadikan u'tiyaha walau lam tusibhu. Barang siapa yang memohon mati syahid dengan sungguh-sungguh, niscaya pahala mati syahid akan diberikan kepadanya sekalipun ia tidak mencapainya. Sekalipun ia tidak mencapai. Dan sekian banyak tentunya hadis-hadis yang serupa dengan ini.
Allahu a'lam. Sampai sini dulu, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat insyaAllah dan dimudahkan kita untuk mengamalkan. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua urusan dunia akhir kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bara bahaya, dan juga Allah menolong seluruh muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, selama di Palestina. Semoga Allah juga berikan kemerdekaan mereka sebagaimana Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.